Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Aminah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Sosial Budaya di Indonesia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ari Fauzi, NIM 1204031711 dari kelas Ilkom 2P, Prodi Komunikasi UIN Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan tema yaitu konflik. Pengertian konflik. Konflik adalah sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya di antara dua kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi dan bukan bekerja sama. Penyebab terjadinya konflik terdiri atas dua faktor. Satu, karakteristik individual. Hal ini mencakup beberapa hal. Satu, nilai sikap dan kepercayaan, yaitu perasaan kita tentang apa yang benar dan apa yang salah akan mengakibatkan suatu konflik. Kedua, kebutuhan dan kepribadian, yaitu konflik muncul karena adanya perbedaan yang sangat besar antara kebutuhan dan kepribadian setiap orang. Tiga, perbedaan persepsi. Maksudnya, persepsi dan penilaian dapat menjadi penyebab terjadinya suatu konflik. Misalnya saja, jika kita menganggap seseorang sebagai ancaman, kita dapat berubah menjadi defensif terhadap orang tersebut. Faktor kedua yaitu faktor situasi. Faktor situasi tergantung atas beberapa hal. Pertama, kesempatan dan kebutuhan berinteraksi. Kemungkinan terjadinya suatu konflik akan sangat kecil jika orang terpisah secara fisik dan jarang berinteraksi. Sejalan dengan meningkatnya asosiasi di antara pihak-pihak yang terlibat, semakin mengikat pula terjadinya suatu konflik. Kedua, ketergantungan satu pihak ke pihak yang lain. Seperti ini, jika satu pihak gagal melaksanakan tugasnya, pihak yang lain juga terkena akibatnya, sehingga konflik lebih sering muncul. Ketiga, perbedaan status, yaitu apabila seseorang bertindak dalam cara-cara yang arogan dengan statusnya, konflik akan muncul. Bentuk konflik. Satu, bentuk kolektif, yaitu terjadi jika pihak yang berkonflik terdiri atas banyak orang atau kelompok, di mana anggota kelompok yang berkonflik mempunyai visi yang sama. Jadi, jika melakukan konflik individual kurang efektif dan efisien, anggota dalam konflik kolektif jumlahnya banyak dan mempunyai tingkat emosi yang sangat tinggi dan bersifat sangat rumit. Dua, bentuk individual. Terjadi jika melakukan konflik adalah antar individu atau perorangan. Konflik individu umumnya bersifat informal dan seringkali tersembunyi serta melakukan berbagai tindakan yang negatif, seperti melakukan sabotase dan lain-lain. Teori konflik menurut para ahli. 1. Karl Marx. Karl Marx memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai. 2. Teori Lewis-Althusser. Teori konflik yang Lewis-Althusser seringkali disebut teori fungsionalisme konflik karena ia menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial atau masyarakat. Konflik bagi sistem sosial memiliki fungsi positif jika dikelola dan dilepaskan sewajarnya. Menurut Althusser, konflik tidak selalu memiliki sifat negatif. Konflik juga dapat memiliki dan mempererat hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Althusser meyakini keberadaan konflik tidak harus bersifat disfungsional. Oleh karena itu, keberadaan konflik dapat memicu suatu bentuk interaksi dan memicu konsekuensi yang bersifat positif. 3. Teori Jonathan Turner.
Turner mengatakan bahwa ada 3 soal utama dalam teori konflik. Pertama, tidak ada definisi yang jelas tentang apa itu konflik, yakni apa yang termasuk di dalam konflik dan apa yang bukan konflik. Kedua, teori konflik kelihatannya mengambang karena ia tidak menjelas unit analisa, yang entahkah konflik antar individu, kelompok, organisasi, kelas-kelas, atau konflik antar bangsa-bangsa. Ketiga, oleh karena ia merupakan reaksi atas fungsionalisme struktural, maka ia sulit melepaskan diri dari teori itu. 4. Teori Ralph Dahrendorf. Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki 2 wajah, yakni konflik dan konsensus. Menurut Ralph Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Dalam teori Dahrendorf, relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan manfaat terhadap orang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.